Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sama-sama sebelum kita lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Sampai di sore hari ini kami boleh berkumpul Tuhan untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yang saat ini kita sudah sampai di episode yang ke-7 dari Belajar Bareng Kejadian. Pelajaran Alkitab berseri bersama saya dari GPGH Wonosobo. Kita kembali mengingat apa yang sudah kita pelajari di waktu yang lalu, bahwa ketika kita datang kepada terang yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka semua akan menjadi nyata. Baik atau buruk perbuatan kita, dikatakan semua itu akan menjadi nyata. Maka nasihat firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk kita yang percaya dikatakan ada hidup yang kekal. Sedangkan untuk yang tidak percaya ada kebinasaan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di Yohanes pasal 3. Memang ketika kita datang kepada terang, ya misalnya saja dalam ruang yang sangat terang, atau kita melihat dari mikroskop, ya untuk lebih jelas semua akan menjadi nyata, bentuk asli, atau mungkin cacat, kekurangan, hal-hal yang mungkin tidak kita sadari selama ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya ketika kita datang kepada terang, kita akan mengalami satu kehidupan yang kekal. Sebaliknya, ketika kita dikatakan tidak percaya, tidak mau datang kepada terang, meskipun terang itu sudah datang kepada kita, maka ada konsekuensi, yaitu kebinasaan. Ini bukan berarti Tuhan itu jahat atau Tuhan itu berpikiran yang buruk, merencanakan yang buruk, tetapi kita melihatnya dari sisi bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mengajak kita jangan hidup serupa dengan dunia ini, mengajak kita berpindah dari kerajaan yang gelap, kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya hidup kita semakin hari semakin diperbaharui. Karena ketika kita terus berada dalam kegelapan, firman Tuhan katakan itu ujungnya kebinasaan. Secara otomatis ya, jadi bukan Tuhan yang menghukum, tapi kita sendiri dikatakan akan menuju kepada kebinasaan ketika kita tidak mau datang kepada terang itu. Nah, maka Bapak Ibu, Yesus mengatakan saat dia dalam pelayanan di dunia ini bahwa dialah terang dunia. Akulah terang dunia. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sama-sama kita membaca dalam Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Sekali lagi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kita datang kepada terang. Terang itu siapa? Terang itu adalah pribadi Yesus sendiri. Ketika kita percaya, kita akan mengikut Dia.
Jadi bukan sekedar ya saya percaya Yesus itu Tuhan, sudah selesai. KTP saya Kristen dan kemudian semua sudah selesai, semua sudah oke. Tetapi firman Tuhan katakan bukan sekedar kita hanya percaya di mulut, di bibir, tetapi mari berjalan mengikut aku. Kalau kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu, dikatakan ia yang mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau firman Tuhan dalam Mazmur, dalam Kejadian seringkali mengatakan bahwa manusia dengan segala kelemahannya, hatinya selalu cenderung untuk melakukan yang jahat. Kecenderungan manusia adalah untuk berbuat dosa setelah manusia jatuh dalam dosa. Maka kita secara natural, Bapak Ibu, sebagai manusia yang berdosa, dikatakan kita perlu tuntunan Tuhan agar kita tidak berjalan dalam kecenderungan kita yang jahat. Kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi kita mau dipimpin oleh pribadi Yesus sendiri melalui Roh Kudus-Nya yang ada dalam setiap hati kita. Dipimpin, dibaharui, dipimpin, ditunjukkan apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan, dan lain sebagainya. Klaim ini Bapak Ibu Saudara sekalian, klaim yang sangat kuat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Yesuslah terang dunia. Nah, maka orang-orang di masa itu belum mengerti ayat 13 misalnya, Yohanes 8 ayat 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang mengutus? Ya, Dia bersama dengan aku, bersama Dia yang mengutus aku adalah Bapa sendiri. Nah, bukan berarti kemudian Bapa itu lebih, ya, ada Allah besar, Allah kecil dan lain sebagainya, tetapi dalam satu kesatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, maka kita perlu mengikuti apa yang Yesus kerjakan, mengikuti pribadinya, mengikuti teladan Yesus. Ini yang dikatakan di 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal yang kedua. Di sana kalau kita lihat di 1 Petrus pasal 2 di ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti Yesus, mengikuti jejaknya. 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, Bapa Surgawi yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Ya, Bapak Ibu. Maka nasihat firman Tuhan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya. Jadi panggilan kita adalah untuk mengikut jejak Tuhan Yesus. Yesus yang tidak hanya enak-enak saja Bapak Ibu, tetapi justru menderita untuk menebus setiap manusia dari dosa pelanggarannya. Kita pun dikatakan dalam proses hidup ini akan ada penderitaan, mungkin itu dalam bentuk hinaan, cacian, makian karena kita mengikuti Yesus, dan berbagai macam hal lain karena kita mengikuti kebenaran.
Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, mari menyadari panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Salah satunya adalah apa? Mengalami penderitaan. Tidak enak ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ikut Yesus kok malah mengalami penderitaan. Saya mau ikut Yesus karena mau sembuh, mau kaya, mau berkelimpahan, dan lain sebagainya. Tapi ini kok malah karena mengikut Yesus malah mengalami hal yang tidak enak. Tapi justru itulah dikatakan kita dipelihara oleh pemelihara jiwa kita, gembala kita, yaitu Yesus sendiri. Kita tidak sesat di tengah dunia ini. Ini yang dikatakan Yesus, akulah terang dunia. Sekali lagi Yesus mengatakannya dalam Yohanes pasal 9, kita melihat di ayat yang kelima. Yohanes pasal 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama Yesus melayani di dalam dunia ini dikatakan akulah terang dunia, Yesuslah terang dunia. Dalam arti kemudian kalau sudah selesai pelayanan Yesus, dia sudah naik ke surga, apa yang terjadi? Ya, siapakah yang menjadi terang dunia itu? Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita pun dipanggil sebagai anak-anak terang, menjadi anak-anak terang. Ya. Kalau kita ikut Yesus, kita percaya Tuhan Yesus, mengikuti jejaknya, mengikuti ajarannya, maka kita dijadikan sebagai anak-anak terang yang tidak berjalan menurut dunia ini, menurut kegelapan yang diajarkan, ya, yang ada dalam dunia ini. Kita lihat dalam Yohanes 12 ayat yang ke-36, Yohanes pasal yang ke-12 ayat 36. Di sana kita baca bersama-sama Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, selama dia masih di dunia, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Siapa? Orang-orang yang mereka terus mau menyerang Yesus. Ya, di ayat 35, di ayat sebelumnya dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Nah, ini Bapak Ibu. Artinya bukan kemudian kita melihat ini sebagai, oh kalau begitu Tuhan membiarkan saya dalam kegelapan. Ya, kalau gitu Tuhan membiarkan saya dalam kegelapan menjalani hidup ini. Tidak, firman Tuhan katakan justru Tuhan mengajak kita, mari percaya kepadanya, supaya apa? Kita jangan dikuasai kegelapan. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Gelap Bapak Ibu, kalau kita tidak mengikuti Yesus, apa yang menjadi perencanaan kita semua itu gelap. Dalam arti kita bingung arahnya kemana, kita tidak tahu, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berjalan mengikuti Yesus, dikatakan Yesus sebagai terang dunia, maka kita dimampukan untuk apa? Mengerti apa yang Yesus inginkan rencanakan dalam hidup kita. Ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ya, selama terang itu ada padamu, selama Yesus ada dalam dunia ini, firman Tuhan katakan, dia berkata kepada para pengikutnya, percayalah kepada terang itu, percayalah kepada Yesus, supaya kamu juga menjadi anak-anak terang. Jadi tadi firman Tuhan katakan, selama aku dalam dunia ini, akulah terang dunia, artinya kalau dia sudah tidak ada dalam dunia ini, Yesus sudah naik ke surga waktu itu, maka para pengikutlah yang menjadi anak-anak terang. Merekalah juga yang menyebarkan terang itu. Mereka yang menjadi terang penunjuk arah kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, sehingga orang-orang mengenal Yesus. Orang-orang tidak hidup dalam kegelapan. Ya. Satu lagi, kalau kita lihat mengenai ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-46, Yohanes 12 ayat 46, di sana dikatakan, Yohanes 12 ayat 46, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku
jangan tinggal dalam kegelapan. Ya, Bapak Ibu. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Artinya kita diajak untuk apa? Datang kepada terang itu. Supaya apa? Jangan tinggal dalam kegelapan. Bingung arah tujuan hidup kita, tidak tahu kita hidup untuk apa, tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita dan lain sebagainya. Hanya mengikuti hawa nafsu, dosa. Itu Bapak Ibu seringkali kita karena tidak mengikut Yesus, karena tidak tahu arah tujuan kita. Nah, karenanya Bapak Ibu panggilan Tuhan dalam hidup kita salah satunya adalah untuk menjadi anak-anak terang, ya. Anak-anak terang yang di mana sumber terangnya? Ya dari pribadi Yesus sendiri. Dialah sumber terang, dialah terang itu sendiri, dialah terang sejati. Dan ketika kita percaya kepadanya, mengikut dia, kita pun dijadikan sebagai anak-anak terang. Ini Bapak Ibu, kalau kita hubungkan dengan penciptaan di hari pertama, jadilah terang. Jadilah terang, menerangi dunia ini. Dengan kuasanya, firman-Nya, Allah menjadikan terang. Dan dialah sebenarnya sang terang itu sendiri, yang sejati. Kita pun dalam dunia ini, firman Tuhan katakan, kita dijadikan anak-anak terang. Jika kita mau berjalan seturut dengan apa yang Yesus kerjakan, seturut dengan apa yang Yesus ajarkan, seturut dengan apa yang Yesus teladankan dalam hidup kita. Percayalah kepadanya dan bukan hanya percaya dalam mulut, di bibir, tapi percaya dan mengikut dia, sumber terang itu sendiri, sang terang dunia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan, menyadarkan setiap kami bahwa Engkaulah terang dunia, dan ketika kami mau percaya dan mengikut Engkau, kami pun dijadikan sebagai anak-anak terang. Mampukan kami Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran-Mu, menjadi anak-anak terang, yang juga membuat orang lain datang kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan, sang terang dunia itu yang sejati, terang yang sesungguhnya, sumber keselamatan dan kehidupan kami. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti program ini dari awal hingga akhir, dalam apapun yang mereka pergumulkan, Engkau yang memberkati dan menolong. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.